Readers, ketemu lagi sama Anton Kenas di sini di channel Rumah Tarot. Wah, udah lama kayaknya kita nggak ketemuan ya. Ini akhirnya kita bikin kartu konten baru lagi, konten yang terbaru, konten perkenalan. Dan di sini juga fellow readers bisa nanya-nanya. Siapa tahu ada pertanyaan seputaran tarot, seputaran oracle, seputaran runes atau apapun. Silakan langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, yang jelas kali ini Rumah Tarot kedatangan tamu lagi, super duper spesial, pakai telur 6. Kolesterol nggak tuh? Nah, siapa tamunya? Yang jelas cantik, seksi, aduhai. Penasaran kan? Langsung aja kita lihat setelah yang satu ini. Nah, kan seperti yang sudah saya bilang tadi, sekarang sudah ada Ainun. Hai fellow readers. Nah, ini tadi Ainun udah jauh-jauh datang ke sini dari Jember. Ya bener. Dari mana sih kamu? Dari Malang atau Jember? Dari Malang. Oh, dari Malang. Dari Malang sih. Ya, lumayan tadi jalan kaki ya. Ya, oke. Sekarang ini Ainun kalau mau belajar ini aku tunjukin semua dulu jenis-jenis media ramal. Mau tahu yang mana dulu? Mana yang pengen kamu kepoin dulu deh? Ini sih yang menarik. Menarik ya. Tapi semua yang ada di sini itu kartu tarot atau ada yang bukan? Oh ya, bener-bener itu pertanyaan penting. Karena kalau kartu di sini jenisnya ada dua. Ini tarot, ini tarot, ini tarot. Terus ini ada tarot, oracle, tarot, macam-macam. Ini oracle. Nah, bedanya tarot sama oracle itu dari jumlahnya. Kalau tarot itu 78 sampai 80 lembar. Jadi nanti kalau kamu mau belajar itu harus ngafalin 78 lembar kartu atau sampai maksimal 80. Tapi kalau oracle dia antara 40 sampai 35 sampai 45 lah. Oracle berarti lebih dikit. Lebih dikit. Karena oracle itu kayak kartu motivasi gitu loh. Sebenarnya tanpa belajar pun bisa. Kayak misalnya ini oracle mermaid. Ini fellow readers juga biar tahu nih. Jadi biasanya kan apa namanya? Anu deh. Kamu apa yang ada dalam bayanganmu ketika mendengar kata tarot? Tarot. Ibu-ibu yang sedang membacakan kartu. Oh gitu ya? Iya. Pasti identiknya sama ibu-ibu ya? Bener, karena memang kalau mau di total dari semua tarot reader di seluruh dunia, karena muslim memang perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu dia punya kepekaan atau intuisi yang jauh lebih tajam daripada laki. Nah, misalnya gini, ini kan banyak ya macam-macam ya artinya. Tapi kan kalau dilihat di sini ada tulisan kecilnya. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibaca untuk harian misalnya. Oh, motivasi saya hari ini apa? Kocok kartu, terus ambil satu. Yes, terus apa? Ini divine sensuality misalnya, making love, erotika. Berarti motivasi hari ini adalah untuk bercinta, pacaran, melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan kayak gitu tuh. Hal menyenangkan contohnya. Kasih contoh nggak ya? Udah tau lah, udah gede. Nggak apa-apa, ini channelnya 21 plus. Ini basicnya kalau semua buku-buku tarot ini pakai bahasa Inggris dan bahasa luar semua, nggak ada berarti yang bahasa Indonesia? Ada yang bahasa Indonesia. Ada beberapa jenis tarot berbahasa Indonesia. Sebenarnya tarot itu kan sama semua. Semua 78 katakanlah standarnya. Tapi setiap kartu itu kan dia punya filosofi sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kayak dipaksakan dengan filosofi yang sama. Kayak gini misalnya, ini. Nah,
Ini Santa Muerte. Santa Muerte itu gambarnya tengkorak-tengkorak di situ semua. Ada link videonya nanti dicari deh ya. Ada nih kayak bahas unboxing Santa Muerte. Itu nanti ada gambar-gambarnya lebih jelas. Jadi ini filosofinya dari lore-nya Santa Muerte. Jadi bagaimana memvisualkan arti-arti tarot itu dengan gambar tengkorak. Kalau ini Lover Pets, ini konon katanya dia paling cocok untuk baca soal percintaan. Bukan berarti terus dia nggak bisa baca karir, tetap bisa, cuman dia spesialisasinya ke percintaan. Itu tarot oracle ya nanti ya. Nah ini kalau mau buka boleh deh. Nih, ini buka deh, coba buka. Yang ini itu spesialisnya buat apa? Tunjukin ke fellow reader. Oke, ini kotaknya kayak gini nih guys. Ini juga di list video juga ada unboxingnya. Tapi kayak misalkan ini dibuatnya entah dari Italia atau dari mana kan nggak tahu. Setiap negara itu mempengaruhi nggak sih cerita dari tarot atau arti tarotnya? Iya, karena tarot itu bisa jadi dia ambil dari cerita-cerita rakyat, dari legenda-legenda. Jadi hampir semua negara itu punya. Nah, itu tarot dan oracle. Ini kalau ini tarot harianku. Kok tidak pakai kotak? Iya, karena kotaknya sudah di sini. Kalau kamu nanti beli juga kamu harus punya pouch nanti, soalnya biar kotaknya bisa disimpan. Gambarnya kayak apa loh? Coba jelaskan. Ini untuk kehidupan sehari kayak gimana? Iya. Suasana hati. Tuh, warna-warnanya juga Iya. bagus, menenangkan. Lalu ini ada apa lagi? Nah, itu udah beda lagi. Coba Ainun buka. Ini kayu gitu ya? Jatuh. Ya, itu dari kayu-kayu. Ada inisial hurufnya. Tuh. Fungsinya? Itu namanya runes. Runes itu bahasa Skandinavia kuno. Nah, ini yang dari kaca. Kalau ini runes juga. Runes juga sama, cuman beda media. Jadi runes itu harus segala sesuatu yang ya sebenarnya kalau bisa sih dari alam ya. Kayak ini kan dari kayu, bisa dari tulang, bisa dari daun, repot nanti bikin terus setiap hari habis dibaca rusak gitu. Atau ranting pohon kan ada yang tebal. Ya, ini kan kayak ini contohnya ini ranting nih. Oh iya. Ranting yang dipotong-potong. Ada ini nggak kayak khusus harus kayu apa buat bikin runes? Ya, jenis kayu ya untungnya kita hidup di Indonesia ya dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, jadi jenis-jenis kayu yang dibilang orang bertuah, berkhasiat tuh banyak sekali gitu loh. Cuman bisa juga pakai kayak kayu dari pohon, misalnya kita punya pohon mangga, bisa dipakai kayunya. Joncet. Asal jangan pohon semangka sama pohon pisang. Pohon semangka kayak gimana? Nggak ada, orang dia tidur. Pohon toge guys. Pohon toge juga nggak bisa. Toge. Terus itu runes, ini macam-macam. Kalau ini dari kayu belimbing. Oh, enteng ya? Ya. Nah, kalau yang berat ini enggak. Ini kayu juga. Yuk, tapi berat ya. Iya. Oh iya, dia lebih gede. Nah, ini kalau nanti fellow readers mau belajar juga nanti jadi adik kelasnya Ainun ya. Ayo yang mau jadi adik kelasnya Ainun tulis di kolom komentar. Daftar mulai sekarang ya. Ini maksudnya dari apa namanya? Perbedaan. Inisialnya ini. Oh ya, ini sebenarnya gini, runes itu cikal bakalnya alfabet kita. Jadi bisa namamu ditulis pakai huruf runes boleh. Karena sama alfabetnya, cuman ada beberapa aja yang beda. Nah ini huruf R kan masih sama, huruf S masih sama, F sama itu Y. Oh, tapi agak gini.
Y dan Z. Terus beda-beda dari 3 media ini apa aja? Ada kata Nah, khusus nggak? gini, karena runes itu disarankan untuk bikin sendiri. Kamu ngarafin sendiri. Nah, ini ada yang mentahan kebetulan. Nah, ini mentahannya. Mentah berarti dia dimasak dulu. Iya, betul, karena belum diukir ya. Masih polos dia. Ini kayaknya sama kayak belimbing ini. Dia masih belum pernah ciuman dia, karena masih polos. Tunjukin ke pelorider dong, mentahannya. Ini yang polosan gitu. Kalau masih ada debu-debu. Iya, kayaknya bekas gitu. dikir gaji. Serat-serat. Ini serat ya, Iya, debu-debunya lah. punya Ini kayu. apa? Belimbing. Ini mangga. Oh, ini mangga. Ini mangga. Dia lebih pucat karakternya. Terus kayu kopi itu juga bagus. Dia bisa putih banget warna kayunya. Ini kan nanti setelah dicuci dia jadi agak gelap warnanya. Kalau kopi itu dicuci pun dia tetap terang warnanya, kuning. Ada perbedaan nggak setiap pohon itu maksudnya? Nah, karena ini dibikin sendiri, di carving sendiri, dan istilahnya ini lebih personal kan istilahnya. Karena kamu bikin sendiri, kamu bikin runesmu sendiri, kamu blessing dia sendiri. Jadinya nanti karakternya ngikutin orangnya. Jadi yang pegang runes misalnya Vito pegang runes sama aku pegang runes, beda nanti hasil bacaannya. Caranya dia menjabarkan itu beda. Karakternya runesnya pun beda. Misalnya kamu pakai runes yang aku yang bikin gitu, bakal beda ketika kamu punya runesmu sendiri. Jadi dia lebih personal. Karena dia lebih tua daripada tarot. Tarot itu kan kalau secara simbol memang secara filosofi simbol tarot lebih tua karena dia dari Mesir kuno. Lalu apa sih yang benar-benar ngebedain runes, oracle sama tarot? Gini, kalau untuk orang yang terlalu takut dan tidak siap dengan jawaban atas pertanyaan mereka, itu alangkah lebih baiknya kalau kita pakai oracle. Oracle itu dia sistemnya light reading. Orang-orang yang terlalu parno, gampang kepikiran, pakailah oracle. Karena oracle mostly dia bahasanya positif. Walaupun ada yang negatif, tapi cara penyampaiannya pun akan positif. Misalnya kayak nanyain kira-kira karirku gimana ya. Misalnya 3 nih, oracle, tarot, sama runes. Mungkin misalnya hasilnya sama-sama negatif. Bahasanya akan seperti ini. Kalau oracle akan ngomongnya kayak gini, oracle. Coba deh kamu gali potensimu di bidang yang lain. Ada di kaliko gitu misalnya. Nggak akan ngomong kayak gitu. Nggak akan ngomong akan ada tantangan kalau kamu terusin, nggak akan gitu. Tapi oracle akan lebih menyarankan, suggesting. Jadi kayaknya kamu lebih hoki kalau belajar ini deh. Gitu kan. Kayak sesuatu yang positivisme. Dia sangat positif. Cuman untuk beberapa orang itu naif. Iya nggak sih? Iya. Nah, tarot itu dia menjabarkan. Misalnya, karirku gimana? Lah, orang kamunya kayak gini kok. Ya wajar dong ketika kamu yang ngadepin permasalahan kayak gini. Masa kamu sebenarnya ada di sini. Kalau kamu bisa merubah ini, baru kamu bisa merubah hasilnya. Itu tarot. Dia menunjukkan, dia menjabarkan permasalahannya di mana, potensimu di mana. Terus resultnya bakal seperti apa. Tapi kalau runes itu harus orang yang sudah biasa dibacain. Kenapa? Karena hasilnya akan kayak gini. Gimana kerjaanku? Kalau nggak niat kerja, nggak usah kerja. Diam-diam aja di rumah. Oh, dia langsung To the point. Straight to the street. Misalnya langsung. tanya, gimana ya kalau aku buka kafe gitu. Daripada kalau kamu nggak niat, mending nggak usah buka kafe, kamu jadi karyawan aja, buang-buang duit gitu. Ketus, straight to the point. Nah, dari situ sebenarnya kamu bisa menentukan juga nantinya. Kamu kecenderungannya kemana? Kamu dari 3 jenis cara mereka membaca itu
kamu lebih tertarik mempelajari apa. Jadi misalnya kamu suka menjabarkan segala sesuatu, kamu suka membedah permasalahan, itu berarti kamu cocoknya tarot. Kalau kamu suka encouraging seseorang dengan motivasimu, kamu lebih kiblatnya ke arah Mario Teguh, kamu pakai oracle. Karena semua akan positif gitu pada dasarnya. Jadi bisa dibilang kayak kalau ngomongin persentase, runes itu 50-50, 50 jelek, 50 bagus. Tarot itu 70-30, 70 bagus, 30 jelek. Oracle itu 90-10, 90 bagus, 10 jelek. Jadi kalau kamu misalnya kamu pengen tarot atau oracle, ya sesuaikan sama seleramu. Kamu suka apa misalnya? Oh, aku suka melihat Game of Thrones misalnya. Berarti carilah tarot yang berbau kerajaan kayak gitu. Karena tarot tuh biasanya kan identik sama yang serem-serem gitu. Iya. Nah, mari kita bongkar stigma itu. Coba Ainun buka dan kasih tahu sama fellow reader dan apa pendapat Ainun soal kartu itu. Oh, ada ini artinya. Lucu pakai gini. Dipisah memang ya. Oh, Dipisah dua. Ini masih masih ada segel plastiknya. jarang dipakai. Bukan. Ini special edition. Oh. Belinya di US. Special edition. Jadi jangan pernah berharap ini akan ada unboxingnya. No way. boleh. Cuma jangan dibuka plastiknya. Nah, ini dari pinggirnya itu ada outprintnya. Iya, jadi ini lebih eksklusif Dan cantik kan gambarnya. Iya, kayak Lucu kayak apa kartun Jepang tuh loh. sebenarnya kita tertarik sama warna karena dia kayak metallic glossy gitu kan. Tapi pas lihat di belakangnya itu emang agak creepy sih. Ya, dia apa namanya? Kayak cewek yang misterius gitu kan. Iya, kayak apa ya? Emo tapi lebih Iya, serem. betul. Gede. Iya. Ini paling gede dari tarot yang udah saya lihat tadi. Gedenya sebenarnya standarnya Oracle. Oh, Oracle iya segini. sih Oracle tadi. Belakangnya biasa aja sih, sebenarnya nggak serem, nggak kayak kita ngeliat tarot itu serem. Gambarnya Tapi gimana? dalamnya itu kayak Gambaran anak. anak kecil, Pinocchio. Tapi ada yang satu kayak is she the devil? Tapi emang bener kayak gambar anak kecil, cuman artinya emang kadang ada agak serem aja. Deep artinya. Berarti ini membaca Dan sesuatu yang lebih dalam. Ya, you know what? Itu proses bikinnya dia 10 tahun. Dari awal dia gambar dan dia tulis itu 10 tahun. Karena dia menggambar itu hanya based on his dream. Jadi dia kalau ngimpi dapat mimpi yang kira-kira itu bisa jadi simbolnya tarot, baru dia gambar. Oke. Jadi ini juga salah satu kasus di mana ilustratornya sama penulisnya. Jadi dia butuh banyak mempelajari. Makanya prosesnya 10 tahun. Kadang kalau orang mau belajar itu ngaruh nggak sih karena dia aku kan ada kemampuannya atau dia cuma iseng. Itu ada nggak sih beberapa orang yang mau belajar karena itu? Banyak sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang memang bakat dan akhirnya dia pengen benar-benar belajar. Ada yang nggak bakat sama sekali, bahkan nggak tahu apa-apa gitu kan. Misalnya. Tapi dia tetap antusias pengen belajar, bisa juga. Karena pada dasarnya semua itu bisa dipelajari. Bakat atau enggak kan yang menentukan itu kan cuma menentukan apa namanya? Cepat atau enggaknya kamu belajar. Sama berarti kita belajar ilmu kayak di sekolah dulu ya. Sama kamu main gitar misalnya gitu. Kalau kamu bakat ya cepet. Kalau nggak bakat lebih lama gitu aja. Tapi kamu nggak bakat tapi kamu rajin, bakal beda lagi kayak gitu juga. Berarti setiap para traders atau itu tuh kapan bisa untuk mulai punya satu kartu sendiri lah? Itu mulai dari awal atau nanti pas ketika dia udah ini nih ketika mentornya misalkan melihat dia ini udah bisa nih buat beli kartu sendiri nih dengan kemampuannya dia, dia udah ngasah udah mulai oke, atau bebas? Kalau aku sih prefer kamu pakai
kartumu sendiri. Jadi kalau ketika kamu pakai kartumu sendiri, kamu akan benar-benar kayak, wah aku suka nih sama gambarnya. Kamu kan beli karena kamu suka. Jadi belajarnya juga akan lebih niat daripada kamu tak paksa kamu harus pakai ini. Kamu harus belajarnya harus pakai ini, nggak bisa pakai lain. Itu pasti akan ada kayak keterpaksaan gitu nggak sih? Gitu loh. Jadi kamu harus milih kartumu dulu, mediamu dulu. Entah itu tarot, entah itu oracle, entah itu pilih yang sesuai sama selera kamu. Dan setelah itu baru belajar. Ya nanti main-main lagi ya, collabs lagi ya sama Rumah Tarot. Iya. Terima kasih sudah berkenan buat mau diajarkan dan ada di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nanti kita ketemu di video-video yang lain. Bye, Fellow Readers.